Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, kawan-kawan Selamat sore, Pak Ali. Nusantara, Salam sejahtera. guru-guru semuanya yang hebat, khususnya guru penggerak, khususnya lagi guru penggerak angkat tepat di Kota Palembang. Ya. Jadi minggu ini saya kedatangan banyak tamu yang luar biasa. Jadi ceritanya kalau di Palembang ini kita barusan selesai di wisuda. Jadi Sabtu kemarin kawan-kawan Ya. dengan perjuangannya 1 tahun lebih sudah melakukan perjuangannya proyek yang luar biasa, dan itulah tujuannya seperti berkali-kali yang saya katakan bahwa saya mengadakan program ini untuk mendokumentasikan karya-karya mereka agar tidak membuang dan hilang dari kenangan, tetapi bisa dilihat kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun, sehingga nanti dampaknya makin luas dan diharapkan berdampak dan pendidikan yang lebih baik ke masyarakat. Baik, untuk sebelum-sebelumnya kita juga sudah banyak belajar di proyek bagus sekali, dan sore ini juga ada kedatangan tamu yang hebat juga. Beliau adalah senior saya, guru saya juga, dan kebetulan juga mata pelajarannya juga sama ya, bahasa Inggris ya, Pak Rudi. Ya, Pak Rudi Iya, Pak Simanjuntak. Ali. Ya, jadi kita pengen dengerin banyak dari programnya. Sekilas kemarin saya lihat juga bagus sekali ya, ada program-program bahasa Inggris yang ada mengkhususkan satu tempat, dan sebagainya. Dan itu memang harus butuh kekreativitasan luar biasa, Pak. Ya. Iya, Jadi Pak nanti Ali. biar Pak Rudi cerita sendiri deh. Tapi sebetulnya sebelumnya Pak Rudi boleh kenalan dulu dari Oh, mana? boleh. Oke, Pak Oke, Ali. silakan Pak Rudi. Salam sehat, Pak Ali. Salam Salam sehat. sehat juga untuk pendengar dan penonton Jus Corner. Dan salam Pramuka. Waalaikumsalam Pramuka. Ya, salam Pramuka ya. Oke, Pak Ali. Salam Pramuka. Izinkan saya berkolaborasi dengan Pak Ali Maksum yang memiliki program yang sangat baik, aksi nyata, khususnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kebetulan sama mapelnya Pak Lia, bahasa Inggris. Jadi saya Rudianto Simanjuntak tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ali Maksum. Kemudian dalam praktik baik atau karir pendidikan di sekolah SMA Negeri 4 Palembang. Oke. Sejak tahun 2006 Pak Ali Maksum. 2006. 2006 ya, hingga saat ini. Kemudian saya biasanya mengajar di kelas jurusan IPS, tapi pada implementasi kurikulum merdeka atau ada juga namanya sekolah penggerak yang menjalankan kurikulum merdeka, saya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk berkarya di kelas 10, berkolaborasi sama satu rekan Ibu Dian Haryani SPD. Itu paling salam perkenalannya. Oke, Iya. oke. Oke, paling. Baik Pak Rudi, saya ingin Oke. belajar ini. Ya, Pak Ali. Eh, ada nggak kesan Pak Rudi setelah ikut guru penggerak sebelumnya dan setelahnya? Nah, Oke, itu Pak dulu Ali. deh. Apa Ya, perubahannya boleh. deh? Saya mau belajar ini. Ya. Jadi, dinamika yang ada di lapangan, sejak kita mulai mengikuti seleksi Pak Ali ya, Ya, EC, di situ awalnya kita dituntut kemandirian, khususnya untuk merefleksikan karya baik, pengalaman pendidikan yang sedang kita laksanakan di dunia pendidikan, mulai dari jenjang PAUD atau TK sampai jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian di situ juga pada saat seleksi kita juga tanpa sadar, tanpa kita hindari berkolaborasi dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah juga merekomendasikan, oke. mengizinkan, betul, dan memotivasi. Kemudian juga kita juga berkolaborasi dan berkomunikasi dengan satu dari guru senior dalam memberikan dukungan atau rekomendasi penilaian kita yang sudah kita jalani di unit masing-masing. Kemudian pada saat LK 0, bulan 10 kalau tidak salah Pali ya, Ah,
bulan 10 atau bulan 11 kita berjumpa bersama rekan-rekan CGP atau C-nya sudah jadi kecil Pak Ali ya. Awalnya besar, Beralih di mudah-mudahan belakang, tidak. Pak. Betul, mudah-mudahan tidak lama lagi C-nya hilang. Kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan calon guru penggerak se-Kota Palembang 118 Pak Ali ya, kalau tidak salah. Kemudian berjumpa juga sama Bapak Ibu pengajar praktik yang luar biasa yang akan berbagi dan telah memberikan pendampingan dan arahan atau panduan terhadap kita selama 13 bulan Pak Ali ya. Kemudian kita juga berjumpa dengan fasilitator yang senantiasa mendampingi kita walaupun di kota yang berbeda Pak Ali ya. Ya benar. Ya, Antar kebetulan pulau, Pak. kita sama fasilitatornya, Ya, Bapak Dr. Muhammad Jazuli. iya. Oke. Beliau sekarang Dan fasilitator lagi. iya betul Pak Ali ya. Tinggal di kotanya aja enggak yang mana daerah. Kemudian kita juga jumpa awalnya sama tenaga pendidik atau yang memfasilitasi kita dari P4TK Pak Ali ya. Ya. Yang dari Jogja yang mendampingi kita sampai LK6 kalau tidak salah. Di bulan Ya. Juni setelah Lebaran. Kemudian kita berkolaborasi dengan BGP Provinsi Sumsel yang dikomandai oleh Ibu Oharela Pak Ali ya. Oke. Kemudian pada saat kita berdinamika lokakarya, kita berjumpa kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Misalnya kelompok 9 jumpa kelompok 2, jumpa kelompok 3, dan tanpa kita sadari, sorry Pak Ali, kita juga melakukan praktik baik pada saat istirahat. Pada saat kopi break, ngobrol sama Pak Ali, ngobrol juga sama rekan yang lain, berbagi cerita, berbagi sharing pengalaman Pak Ali ya. Nah itu, jadi tanpa sadar ada 2-3 hal Pak Ali. Pertama, kita yang telah memiliki rencana kita berkomunikasi dengan tanpa sadar yang paling utama adalah kepala sekolah, kemudian rekan Bapak Ibu Wakil dan rekan warga sekolah di sekolah kita, kemudian berkomunikasi kolaborasi sama PP yang mendampingi kita, kemudian berbagi cerita sama CGP ketika lokakarya dan melakukan refleksi Pak Ali ya. Nah, jadi itu tanpa sadar kita rencanakan, kita komunikasikan, yang kedua kita kolaborasikan, dan yang ketiga kita refleksikan. Itu intinya Pak Ali. Selama 13 bulan yang sudah kita jalani. Oke, ada Pak perubahan itu. dari sisi pribadi nggak Pak? Atau mungkin berdampak ke sekolah. Jadi sebelumnya saya ikut guru penggerak, sebelumnya saya merasa seperti ini. Setelah ikut saya seperti ini. Ada nggak? Awalnya kita terima kasih Pak Ali. Awalnya kita ketika melakukan karya baik pendidikan di unit masing-masing, kita tujuannya pada murid, yang itu pada modul 1 Pak Ali ya, berhamba pada murid, filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita jalan alami saja, tanpa sadar kita sudah lakukan, kita disentuh dengan dua hal. Yang pertama adalah kita harus mengkomunikasikan sama kepala sekolah, warga sekolah, kemudian kita lanjutkan kolaborasikan, yang kedua dan yang ketiga tanpa sadar kita refleksikan Pak Ali. Itu hal yang sangat nyata ketika kita menjalani 13 bulan CGP Pak Ali. Ya, itu Pak Ali. Jadi kita yang sudah kita rencanakan dengan tujuan yang baik, berhamba pada murid, kita komunikasikan dengan kepala sekolah dan warga sekolah, bersama juga komunitas praktisi Pak Lian yang di sekolah, dan tanpa sadar kita sharing sama rekan CGP, dan yang utama sama PP juga, sama Pasil juga, dan kita refleksikan Pak Ali. Itu hal yang sangat nyata dalam pelatihan program guru penggerak ini Pak Ali. Iya ya. Itu yang saya rasakan. Oke. Betul Pak Ali. Jadi memang kalau kita rasakan itu susunan materinya juga kita merasa bagus juga Pak ya.
Jadi Iya Pak Ali, mereka benar. sangat terstruktur dengan baik gitu. Ada diskusi Mm-mm. antar kelompok, ada Betul Pak belajar Ali, sendiri, benar Pak ada Ali. seminar besar seluruh Indonesia, terus ada lagi antar kelas dan sebagainya itu, dan diakhiri dengan Benar, aksi nyata dan juga karya kita nyata di sumber dengan benar Pak merdeka. Ali. Ya, ini bagus sekali ya. Dan saya kira kalau teman-teman yang sudah pernah ikut itu sudah merasakan dan mungkin memang sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing proyek. Iya, benar Pak Ali. Baik Pak Rudi. Ya Pak Pak Ali. Rudi, saya ingin tahu nih programnya apa sih kemarin yang bisa dibagi untuk kita. Dan saya juga harus belajar nih. Kalau misalnya Pak Rudi ada program seperti itu, nanti akan saya contoh bahasa Inggris. Waduh, Pak Ali. Oke, Pak Ali. Saya sebelum melanjutkan, saya kagum dan menginspirasi yang Pak Ali tampilkan pada saat Lokakarya ke-7, Pak Ali ya. Lokakarya ke-7, di mana Pak Ali memberikan tutorial yang berdampingan sama aplikasi teknologi, Pak Ali ya. Oke. Kemudian kagum sekali. Sebelum Lokakarya itu juga saya membaca di LMS kita Pak Ali ya. Pak Ali ternyata mengarahkan pada literasi, kemudian teknologi Pak Ali ya. Yang menggali potensi minat peserta didik atau murid untuk mencapai kebahagiaannya. Itu menginspirasi saya juga. Saya bilang bagus sekali nih. Yang pada LMS itu kalau nggak salah di blog Pak Ali ya. Di blog Ya. atau di satu laman internet Pak Ali ya. Ya. Di Kemudian, Kompasiana ya. betul Kompasiana betul. Saya mencoba mengeksekusi satu program di mana ada suatu impian atau dream warga sekolah terbiasa menjadikan bahasa Inggris menjadi bahasa kedua Pak Ali di lingkungan sekolah. Itu yang ya impian kecil yang kapan ya ini akan terwujud. Sebab tanpa sadar bahasa Inggris itu sebenarnya selain dia menjadi bahasa kedua dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis, dalam teknologi, sebenarnya menjadi bahasa pertama kadang Pak Ali ya, atau ekonomi selain bahasa Indonesia. Bahasa pasif yang harus dikuasai. Betul Pak Ali. Jadi sudah mulai kalah dengan Mandarin dan sebagainya Pak ya. Benar Pak Ali. Jadi warga sekolah terbiasa Pak Ali. Awalnya saya dua arah Pak Ali, tenaga pendidik dan peserta didik. Seiring jalannya waktu, saya memfokuskan pada pemberian materi pada peserta didik. Tapi ketika pada saat praktiknya, saya berkolaborasi juga sama peserta pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Sebagai contoh, dalam bentuk program English Day, Pak Ali. English Day. Pada peserta didik, saya membagikan materi kecil, ekspresi-ekspresi sederhana, misalnya ekspresi pilihan atau preference. I like. Kemudian pada keesokan harinya Senin, saya membagikan materi tersebut di hari Minggu, Pak Ali. Minggu sore jam 17.00 atau jam 5 sore. Dan diawali dengan komunikasi sama kepala sekolah. Selalu saya komunikasi. Semuanya dalam bahasa Inggris sama kepala sekolah. Kebetulan Pak Kepala Sekolah kita, Pak Damri, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Jadi ketika jumpa saya, baik lisan, ketika tertulis juga selalu bahasa Inggris Pak Ali. Dan dia selalu mensupport kepala sekolah kita. Nah, kemudian setelah memberikan materi pada siswa atau peserta didik grupnya, dan juga grup dinas wali kelas, esoknya baru praktik baiknya Pak Ali. Diawali dengan ketika siswa peserta didik sekolah, ya tegur sapa dalam bahasa Inggris, kemudian dilanjutkan dengan flash education. Jadi ada materi aksi baiknya Pak Ali. Jadi selain English Day, ketika upacara ada satu
bagian kecil dari English Day adalah Plus Edu Talk. Itu ada 5 Pak Ali. Pertama dia speech, pidato, kemudian puisi, poem, kemudian nyanyi, song, kemudian podcast sama stand up. Nah, podcast ini podcast juga ya, ada stand up juga. betul seperti yang Pak Ali inisiasi betul. Tapi bedanya podcastnya kayak mini talk di saat upacara. Misalnya ada topik-topik hangat. Contohnya beberapa waktu lalu yang lagi booming adalah Citayam Pak Ali ya, yang Ya, Jakarta. kita yang Nah, fashion itu week ya. dia. Betul, jadi yang berhubungan sama remaja. Nah, dari lima pilihan tersebut, peserta didik 3 yang telah melakukan aksi baiknya. Pidato, kemudian puisi, dan lagu. Nah, agak seperti tantangannya adalah podcast sama stand up. Ini yang agak seperti tantangan, Pali. Kemudian, setelah upacara, sama Pali. Tenaga pendidiknya juga, guru sebagai bina upacara juga mengucapkan beberapa kalimat atau motivasi atau pesan dalam upacara tersebut dalam bahasa Inggris Pak Ali. Jadi siswanya praktik baik, pembinanya juga praktik baik. Itulah English Day-nya Ngasih Pak Ali. contoh dulu Pak ya. Benar Pak Ali, baik salam maupun quotes kutipan. Nah, kemudian selama 1 hari tersebut beberapa guru juga kolaborasi dalam KBM mengajar dalam bahasa Inggris walaupun tidak full misalnya 90 menit. Misalnya dia diawali dengan opening 2-3 menit in English, kemudian kegiatan inti, instruksi tugasnya bahasa Inggris mungkin 1-2 menit juga, dan penutupnya juga dalam bahasa Inggris paling. Dan di akhir dari kegiatan selama 1 hari tersebut, saya selalu memberikan 5 kuesioner atau angket. Angketnya tidak muncul nilai. Angketnya dia hanya berupa responden paling. Kalau muncul nilai, kadang-kadang motivasinya Ya, jadi nilai ya itu Pak Ali. istilahnya Jadi kotak-kotakan tinggi rendah. Ya kan? betul Pak Ali. Misalnya pertanyaannya bagaimana perasaan Anda setelah praktik ekspresi hari ini? Saya buat gambar ada yang senyum, ada yang gambar sedih, ada Oke. gambar yang exciting Pak Ali ya. Senyum Kemudian lebar itu ya. betul senyum lebar sesuai tanggal hari ini tanggal 1. Ada juga yang bingung Pak Lia, apa ini materinya ya? Jadi bisa melalui apa kata, words, bisa juga melalui visual gambar, apa pilihannya itu Pak Ali. Kemudian bisa juga berapa lama hari ini praktiknya, ada yang 30 menit, ada yang 1 jam, ada yang lebih dari 1 jam. Jadi dia berupa responden aja Pak Ali. Itu di penghujung saya share itu biasanya jam 5 sore juga Pak Ali. Hah? Jam 5 saya share materi hari sebelumnya, hari yang pelaksananya itu jam 5 juga Pak Ali. Nah, dan diawali selalu saya katakan terima kasih kolaborasinya sama Bapak Ibu guru dan juga peserta didik komunitas English Club Bali ya. Nah, baru itu Bali. Nah, itulah rangkaian English Day-nya Pak Ali. Dan ditutup dengan satu tagihan Pak Ali. Hah? Jadi tagihannya itu misalnya kalau hari Senin ini siswa tersebut nyanyikan sebuah lagu, lagunya itu saja dijadikan produk, baik dalam Canva, bisa Oke. juga PowerPoint, bisa juga ditulis saja di kertas. Jadi dia ada diferensiasinya paling. Jadi setiap English Day ada satu tagihan produk. Oke. Ada proyeknya juga ya. Betul Pak Ali. Jadi ada Oh, materi, ada aksi praktiknya, kemudian ada mereka angketnya, dan ditutup dengan tagihan produk paling. Itulah rangkaian English Day hampir 2 semester paling, yang selalu didukung oleh kepala sekolah, Bapak Ibu wakil, kemudian Bapak Ibu wali kelas dan guru dan juga peserta didik. Itulah rangkaiannya paling. Jadi memang tidak menjadi rahasia umum juga ya kalau program bahasa Inggris itu memang kadang kumat-kumatan Pak ya. Benar, Pak. Pengalaman juga ya di Paramount School juga bahwa Ya, Pak. kita juga kadang diwajibkan, tapi setelah itu nanti juga untuk nggak ngomong gitu ya. Iya, Nah, betul, Pak.
Selama ini yang dipraktikkan oleh Pak Bali? Rudi ini bagus sekali ini praktiknya ya. Jadi Iya, sebenarnya Bali. itu guru-guru juga praktikkan juga. Gitu. Kira-kira reaksi dari rekan sejauh gimana Pak Rudi? Jadi reaksinya begini Pak Ali. Rata-rata mereka excited Pak Ali. Oh, oke. Okay. Iya, misalnya kalau jumpa saya selalu good morning bro, good morning itu. Good morning friend. Jadi ikonnya itu Pak Ali ketika jumpa saya mereka baik itu salam, baik itu ucapan terima kasih dan itu dilakukan Pak Ali oleh rekan-rekan. Jadi ketika mereka mau petugas upacara hari Senin misalnya ini hari Jumat kali ya siswa tersebut latihan. Nah siswa tersebut ini bertanya pada saya Pak kami tampil ini Pak ya pidato saya katakan silakan. Nah sebelum siswa tersebut memilih saya juga bertanya pada kesiswaan sama Ibu Deli Pak ya Bu Deli izin tanya Inggris dia jalan Pak Anton harus jalan itu stressing dari kesiswaan paling. Jadi dari Ibu Deli kesiswaan. Kemudian pada hari pelaksanaannya bisa juga minggunya wali kelasnya bertanya sama saya, Pak Rudi, saya ngutip ini ya bahasa Inggris. Oh boleh saya bilang. Jadi baik siswa maupun wali kelasnya ada unsur ketertarikan Pak Ali, mencoba. Walaupun saya katakan sama Bapak Ibu, Bu terima kasih ya Pak, saya coba hanya 3-5 kalimat. Terima kasih banyak saya bilang. Itu paling yang di lapangan. Jadi paling tidak Kemudian mereka ada sudah berani mencoba Pak ya. iya paling ada juga rekan satu ibu itu yang tahun depan pensiun. Dia ini membuat video. Wah saya bilang makasih Bu. Kebetulan guru sosiologi tahun depan akan pensiun. Saya komunikasi, Pak Rudi boleh nggak saya buat video? Waduh, terima kasih banyak Bu. Saya juga komunikasi. Saya dari bawah Pak Ali. Dari rekan guru personal, ketika mereka mau membuat suatu video pembuka, kemudian kegiatan inti dan penutup dalam bahasa Inggris, walaupun ada yang durasinya hanya 5 menit, ada yang lebih dari 10 menit. Itulah ininya Pak Ali, dinamika di lapangan. Kalau dalam komunikasi sehari-hari, itu kira-kira mereka mempraktikkan di depan Pak Rudi itu bisa sampai berapa menit? Kalau misalnya ngobrol itu. Oke, Pak Ali. Jadi kalau rekan-rekan itu ada yang memang memiliki latar belakang bahasa Inggris yang bagus, ada guru sejarah Ibu Nyayu, walaupun tidak English Day, selalu kadang-kadang kalimat-kalimat pendek, ekspresi pendek dalam bahasa Inggris. Ada juga guru sejarah Pak Nuradi dari Lampung Unila, ketika dia sarapan pagi, seranton, breakfast. Nah itu Pak Ali. Jadi dalam jadi ketika mereka jumpa selalu ingin mencoba Pak Ali. Itulah dinamikanya. Dan tidak satu kata dua kata nanti sudah dibangun Pak ya. Betul, Akhirnya Pak Ali. nanti bisa full English itu setiap hari. Itu suatu angan-angan Pak Ali. Ya. Suatu impian, dream. Tadi sekitar jam 12:30 sebelum pulang, ada satu guru ekonomi, Ibu Mariani, setelah mengumpulkan tagihan produk MGMP, langsung dia ucapkan, thank you, Mr. Sucipto. Kebetulan guru bahasa Inggris. Nah, jadi Pak Sucipto langsungnya, waduh, sudah membudaya, kata Pak Sucipto. Jadi, walaupun ekspresi-ekspresi pendek, tapi singkat, rekan-rekan guru mencoba mempraktikkan paling. Itu dinamika di lapangannya, ya paling. Dan kalau kita nggak biasakan memang agak susah ya. Apalagi cuman hanya sebatas aturan, habis itu nanti dipaksa mereka cuman ngomong di ini aja di depan kita, di belakang mereka nggak ikut gitu. Tapi kalau misalnya bagus, kalau misalnya nanti diaplikasikan, diimitasikan satu kata, dua kata ngobrol nanti kita praktikkan dan sebagainya, nanti lama-lama vocabulary-nya udah banyak sekali. Tinggal masukin aja, lama-lama rapat nanti full English Pak itu. Iya, itu angan-angan Pak Ali. Apalagi didukung oleh kepala sekolah yang bahasa Inggrisnya sudah bagus. Iya, benar Pak Ali. Oke. Untuk siswanya sendiri gimana Pak reaksinya? Siswanya terutama kalau terpaksa itu gimana? Untuk memang ketika
praktiknya di lapangan, ketika tegur sapa sudah terbiasa Pak Ali ya. Tapi ketika mereka menggunakan ekspresinya, tantangan di lapangan adalah siswa-siswi tersebut apa Pak Ali tidak sama ininya Pak Ali pengetahuan awalnya Pak Ali. Oke. Apa previous knowledge-nya Pak Ali ya. Walaupun kita sudah share materi, tapi ketika jumpa sama saya, ketika berjumpa sama guru bahasa Inggris yang memang ada force, mereka mencoba mempraktikkan Pak Ali. Memang dinamika di lapangan adalah sama seperti saran dari Ibu Kurniawati sebagai PP, ada suatu apa Pak Ali seperti pemantau Pak Ali. Pemantau istilahnya itu spy Pak Ali ya. Kemudian ada juga saran, ada seperti punishment and reward Pak Ali ya. Ya. Nah, tapi saya tidak menerapkan itu Pak Ali. Jadi saya menerapkannya seperti dinamika di lapangan alami Pak Ali. Jadi anak itu tidak dihantui dengan unsur yang lain, tapi ketika mereka mencoba mempraktikkan hal-hal kecil, mudah-mudahan itu akan menjadi berguna bagi mereka. Itu Pak Ali. Kalau menurut Bapak, kalau misalnya ada punishment and reward, kira-kira gimana Pak Rudi? Apa yang Bapak pikirkan ada itu? Kalau dia ada punishment and reward, nanti satu sisi dia terpaksa ya? Betul Pak Ali. Jadi ada dampak psikologinya. Jadi saya menerapkannya karena tujuannya membudayakan. Kita berharap mudah-mudahan dengan baik sekali memang ada seperti komunitas pemantau, kemudian ada punishment and reward, tapi kadang-kadang budaya dinamika di lapangan kadang-kadang harus dengan kelembutan Pak Ali ya. Ya. Dengan yang seperti menyeluruh lah Pak Ali ya. Ada unsur sosiologinya. Nah, yang sebagai motivasinya adalah ketika siswa tersebut tampil pada saat hari Senin English Day upacara atau tepatnya itu Class Edu Talk, saya mencoba mengapresiasikannya Pak Ali dengan memberikan merchandise. Oke. Iya, jadi ada setiap tampil ada reward tapi nggak ada punishment gitu ya? Enggak, betul Pak Ali. Jadi setiap tampil sama pembina upacaranya saya siapkan saya apresiasi dengan merchandise. Dan yang memberikannya didukung oleh kepala sekolah, Bapak Ibu guru wakil Pak Ali, bergantian. Kemudian pesan kepala sekolah, kalau bisa jangan satu arah Pak, katanya 2 arah. Jadi setelah anak tampil, ada yang merespon Pak Ali. Nah yang merespon tersebut juga diapresiasi dengan merchandise. Kecil tapi mudah-mudahan itu bermanfaat dan menjadi motivasi yang lain. Ya. Itu yang saya terapkan Pak Ali. Mungkin perlu gini nggak Pak? Kalau dulu saya ngajar itu, saya pernah ngajar di Bali juga selama 2 tahun. Oh iya. Di Palembang ya. Iya Pak Ali. Dulu saya pernah menerapkan student of the month. Oh iya. Ya, student of the month itu siapa yang di hari itu dalam pengamatan kita yang paling sering menggunakan bahasa Inggris, kita kasih sertifikat. Oh iya. Student of the month. Jadi nanti habis ke sertifikat itu kita foto kasih ke orang tua mereka. Dampaknya ada bagus juga. Ternyata orang tuanya bilang gini nih, kamu harus dapat sertifikat lagi nih bulan depan. Oh iya. Terus mereka membantu di rumah ngobrol bahasa Inggris juga Pak. Jadi pas kebetulan orang tuanya bisa bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris di rumah, mereka cas-cis-cus di sekolah. Iya. Akhirnya mereka memang ada yang langganan benar menggunakan ini ya. Dapat sertifikat itu. Nah, saya juga ngajar kelas SD di anak kecil itu memang buku bahasa Inggris itu saya pilih jadi 3 Pak. Ini diskusi pengalaman saja. Ya Pak. Ya. Bagus juga Pak. Ada IL, ada IT. IL itu English Language, ada IT English Text, terus
satu lagi ada speaking, ada listening dan sebagainya. Jadi satu buku saya pilah-pilah. Dan biasanya kan guru-guru ini kan satu buku kita ngikut sistem buku itu aja ya. Ya, betul kali. Nah, kadang kalau saya di Paramount itu dulu pernah saya usulkan boleh nggak buku ini saya pilah-pilah sesuai pengalaman saya sebelumnya di Bali. Ada ID, Iya, ada Pak. IL, ada English text dan sebagainya. Jadi misalnya hari ini ada jam bahasa Inggris 2 kali. Jam pertama saya buat ID, saya dua buat IL. English text itu cuma kita baca teksnya saja. Terus IL, nah IL itu nanti ada istilahnya project. Nah, project dan sebagainya. Terus khusus kalau ada SD, saya nggak tahu nanti sekolahnya Bapak. Ada speaking, ada listening. Listening itu silakan kalian hari ini pilih lagu apa, itu lagu kita comot-comot katanya itu kan. Terus mereka dengar apa, terus kita suruh nulis itu. Jadi itu bisa juga. Nah, dari lagu-lagu itu juga speakingnya juga mulai bagus, cara pengucapannya juga bagus. Akhirnya kita ketemu lagi sekali 2 kali, awalnya pengucapannya kurang bagus, akhirnya keduanya agak membaik. Gitu. Tapi yang dampak saya rasakan itu ada students of the month. Akhirnya yang sering itu akhirnya 1 tahun ada menjadi students of the year. Oh iya Pada iya. waktu student of the year itulah kelebihannya kok kamu udah dapat karena ini program dari misalnya Pak Ali ya yang aktif menggunakan bahasa Inggris paling lama kapanpun dimanapun dia komunikasi bahasa Inggris. Terus saya kasih dulu tuh pernah ada reward tuh ada tas, ya seneng. Gitu. Iya. Itu salah satunya aja Pak. Mungkin Bapak juga punya produk yang bagus juga itu bisa sharing. Iya ya, makasih Pak Ali. Oke. Untuk kedepannya gimana Pak? Jadi ada ini nggak semacam tadi kan untuk apa ya pidato dan apa tadi? Pidato, puisi sama lagu Pak Ali. Yang terakhir tadi podcast sama stand up Pak Ali. Podcast sama stand up itu memang agak susah ya. Orang dewasa aja susah. Iya. Ada nggak misalnya ngopi station misalnya? Ada nggak? Ngobrol. Nah, jadi gitu. Ini Pak Ali, jadi sebelum kita Lokakarya 9 Pak Ali ya di SMA Negeri 17, kemudian juga saat pendampingan sama PP Ibu Kurniawati, kemudian turun dia konsepnya ke rencana tindak lanjut Pak Ali ya? Ya. RTL. Jadi ada dua untuk rencana ke depan. Awalnya satu Pak Ali. Saya selain English Day tadi, saya tarik tadi yang sub kegiatan tadi yang Flash Edu Talk Pak Ali ya. Oke. Jadi saya tarik itu stressingnya. Nah, sambil melanjutkan yang English Day tadi Pak Ali ya. Kemudian pada saya turunkan dengan perencanaannya akan komunikasi sama kepala sekolah, kemudian penyusun dengan pengajuan draft proposal Pak Ali ya, proposal kegiatan, kemudian komunikasi Bapak Ibu wakil, kemudian komunikasi sama Bapak Ibu wali kelas dan guru mapel Pak Ali, dan juga ada empat anak ekskul Pak Ali. Empat apa tiga. Pertama itu anak language club yang awalnya English debate club, kemudian sama anak teknologi. Jadi ketika pelaksanaannya saya berkolaborasi Pak Ali. Jadi ketika pendokumentasian anak English teknologi club yang mendokumentasikan. Ya, kemudian sama anak paskib. Nah, 2 lagi sama anak OSIS yang sebagai topnya dan anak perwakilan kelas. Jadi ada 5 Pak Ali. Dan 6 tanpa sadar anak pramuka. Kebetulan saya pembina pramuka. Jadi kalau mau membuat sesuatu, misalnya banner Pak Ali ya, tiang-tiangnya, kami kerjakan di bengkel pramuka. Jadi sempat bertanya di Lokakarya keberapa itu Pak, berapa dananya? Free of charge saya bilang. Jadi program ini jalan dengan keyakinan dan harapan aja Pak Ali, dan kolaborasi yang besar. Nah, jadi pertama itu saya tarik Flash Edu Talk, kemudian tanggal 25 Pak Ali ya, kita 26 LK ke-9, 25 saya
komunikasi sama pembina Language Club, kemudian sama anak Language Club. Kemudian kami refleksikan Pak Ali. Kami refleksikan hal-hal yang sudah berjalan di semester Ghazal. Kemudian kami buat untuk rencana ke depan bahwa dua tadi Pak Ali yang podcast sama stand up ini ketika nanti kelas yang akan praktik baik pada saat English Day dan Pleasure Talk, anak Language Club akan mendampingi Pak Ali kolaborasi. Oke. Karena memang kalau podcast atau mini talk, vocabnya harus sedikit lumayan baik Pak Ali ya, sama pemahamannya. Termasuk Kita juga main apa ya, ngomong lucu aja pakai bahasa Indonesia kadang nggak lucu ya. Betul. Betul. Sama tadi ada teman guyon Pak, kebetulan sama teman itu satu mapel sama kita, dia cerita tentang ada suatu kendala. Saya bilang gini, Bu, saya bilang gini aja, print saja print saja suatu gambar, misalnya gambar hewan, kita bilanglah misalnya ayam, kemudian coret. Nanti mudah-mudahan ayamnya tidak akan lagi mendekat, langsung ketawa dia balik. Aduh katanya, itu di jam 1 siang. Sudah jadi bisa aja itu ya. Jadi kalau ada hewan yang mengganggu, misalnya suka di teras atau di kendaraan, print foto ayam tersebut, kemudian buat coret. Oh, jadi ayam nggak boleh masuk gitu. Iya, betul. Atau buat ayam sama kuali, saya bilang. Nah, jadi kayak gini Pak Ali, jadi kayak stand up atau komika lah Pak Ali ya. Nah, itu yang pertama Pak Ali. Yang kedua adalah ketika mau memasuki semester Ghazal, tahun ajaran baru, saya mengkomunikasikan sama kepala sekolah Pak Damri, kemudian berdampingan sama Humas Ibu Linda Zahara, kebetulan bagus bahasa Inggrisnya. Saya sempat di-challenge, Pak Rudi, bagaimana kalau satu lagi tambahkan English Corner paling? Nah, jadi itulah yang saya tarik English Corner. Tambah saja tadi Pak Ali menyebutkan kayak ngopi bareng gitu Pak Ali. Ya. Itu program saya dulu Ngopi Station, Pak. Oh, Ngopi Station ya? Ya, Ngopi Station itu dulu program saya dengan bule-bule. Jadi ada bule-bule yang ada dari Jerman juga. Kita setiap Senin sore itu mengundang kawan-kawan mahasiswa untuk Ngopi Station. Jadi waktu di Bali ya? Ya, cross culture understanding ya. Iya. Istilahnya ngopi ya, bukan ngopi. Ngopi Station itu memang si bule itu mengundang kita ke sana ngobrol 4-5 mahasiswa yang memang memaksa kita untuk ngomong bahasa Inggris. Iya, dia nunjukin barang-barang di sana, ada kopi, dia ambil. Terus jadi lama-lama dengan praktik megang barang dan sebagainya itu kita vocabnya akhirnya banyak gitu. Iya. Jadi belajar budaya itu ya, bagaimana menuangkan, bagaimana diskusi, itu ternyata vocabnya makin lama makin bertambah. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya Bapak kayak ada English Corner, bagus itu. Mungkin bisa rencana Pak Ali. Mungkin salah satu guru yang bahasa Inggrisnya bagus, buat tema tertentu mungkin 30 menit. Nah, di sana diskusi tentang apa gitu ya. Oh iya betul Pak Ali. Juga sambil ngopi-ngopi santai aja Pak, nggak ada reward, nggak ada ini punishment ya. Iya betul Pak Ali. Alami aja. Oke. Jadi terima kasih Pak Ali. Jadi saya dapat insight. Awalnya konsepnya begini Pak Ali. Jadi sempat juga ditanyakan oleh PP Ibu Kurniawati, Pak, apa tujuannya? Jadi English Corner itu pada konsepnya berbicara juga sama anak Language Club adalah dia pusat dari koordinasi Pak Ali. Misalnya ketika hari Senin anak-anak yang ambil bagian dalam koordinator yang berkolaborasi itu di situ pusatnya Pak Ali. Kemudian bisa juga masukan dari wakil kurikulum dan peningkatan mutu. Pak, jadikan juga kalau bisa jadi literasi masukan. Oh iya juga ya. Kemudian konsep ada kamus. Jadi kayak home base-nya Pak Ali. Home base dari
poskonya untuk English Istilahnya Club ada atau English Flash Center Edutalk. ya. Ah, betul Pak Ali, itulah Pak Ali. Itu. Kemudian kalau ada peserta didik mau mengumpulkan produknya di situlah Pak Ali. Selama ini ketika mau ngumpul sama anak English Debate Club tahun lalu, tahun ini sama anak Language Center, ke kelasnya atau jumpai saya. Ini kalau dia nanti mudah-mudahan kepala sekolah approve, menyetujui ini apa? Jadi kalau anak mau mengumpulkan produknya, disitulah pusatnya Pak Ali. Ya. Termasuk yang tadi masukan Pak Ali, terima kasih. Mudah-mudahan nanti saya tambahkan konsepnya seperti apa? Ada yang tampil tadi Pak Ali ya, atau dia mendongeng, storytelling Pak Ali ya. Bisa masukannya Pak Ali? Ya. Bisa. Benar Nanti juga saya tadi tambahkan. dimasukkan literasi Pak. Ya. Karena semakin Literasi, dia ya. ngobrol, semakin dia berkomunikasi, dia lama-lama mencari vocab baru. Iya, benar Ya Pak kan? Ali. Itu rencana Pak Ali. Nanti ada tulisannya misalnya welcome to English Zone dan sebagainya Iya. kan. Jadi Betul, orang betul. lewat situ pasti mau nggak mau dipaksa menggunakan bahasa Inggris gitu. Iya, betul. Itu rencananya Pak Ali untuk di Bagus semester sekali, genap. Pak. Selain tadi apa Pak Ali? Yang pertama tadi Flash Edutalk Pak Ali ya. Ya. Itu yang akan ada penekanannya, emphasize-nya Pak Ali ya. Itu rencananya Pak Ali. Oke, mantap. Terus ada reaksi orang tua gimana Pak? Nyampe nggak ke telinga orang tua? Reaksinya gimana? Reaksinya ketika peserta didik tersebut akan ambil bagian, anak tersebut tanpa sadar mempersiapkan Pak Ali ya, mempersiapkan di rumah dan mempraktikannya pada saat hari Senin, Flash Edutalk. Nah, kepala sekolah menyampaikan program ini ketika berkomunikasi sama komite sekolah Pak Ali, di mana orang tua datang pada saat komunikasi di sekolah, di situ disampaikan oleh kepala sekolah bahwa di SMA 4 untuk misi sekolah yang terakhir ada frasenya berwawasan global. Nah, di situ masuknya Pak Ali. Kemudian pada misinya di poin ke-9 apa ke-11 itu adalah penguasaan bahasa asing. Nah, di situ masuk entry point-nya Pak Ali. Jadi disampaikan betul penguasaan bahasa asing. Ada bahasa Jerman di kita itu selain bahasa Inggris Pak Ali. Itulah intinya. Komunikasinya Pak Ali. Luar biasa Pak programnya ya. Jadi ini kita walaupun masih berdinamika. Masih berdinamika di lapangan Pak Ali. Kita masih mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Pak Rudi ya. Program-programnya, terus nanti kawan-kawan yang basicnya bahasa Inggris bisa duplikasi dan juga mungkin juga dapat menemukan ide baru yang berangkat dari referensi dari program Pak Rudi. Luar biasa Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi atas Pak Ali. kehadirannya pada sore hari ini. Ini ilmu yang sangat baik sekali. Mudah-mudahan guru-guru di Indonesia dan semuanya yang menyaksikan acara sore ini bisa memberikan masukan, boleh komen di bawah dan juga mungkin bisa kolaborasi ide biar nanti bisa dipraktikkan di sekolah masing-masing sesuai dengan mata pelajaran bahasa Inggris seperti saya dan juga Pak Rudi ya. Oke Pak Rudi, untuk kata-kata ini penutup gimana deh motivasi buat kita setelah mendapatkan ilmu banyak dari CGP gitu? Oke Pak Ali, terima kasih Pak Ali dan juga Juice Corners Lover ya pada sore hari ini, di mana ada 4 hal Pak Ali yang menjadi poin dalam praktik baik. Ada bisa 5, 6, tapi 4 hal. Yang pertama, kita merencanakan dengan program yang kita rancang, kemudian kita komunikasikan bersama kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu wakil, Bapak Ibu guru, dan juga tenaga kependidikan di sekolah, baik itu tenaga tata administrasi sekolah, termasuk juga Bapak atau Ibu yang bertugas sebagai pengamanan di sekolah atau security. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Setelah komunikasi, kolaborasi, dan aksi
praktik baiknya dan ditutup dengan refleksi Pak Ali. Ya, Refleksi apa yang sudah itu sering kita lupa ya. dilaksanakan. Benar Pak Ali. Kemudian kita ambil entry point-nya, kita kuatkan hal-hal yang telah baik dan kita akan perbaiki, kita akan tingkatkan untuk hal-hal yang perlu mendapat peningkatan untuk aksi berikutnya. Itulah 4 hal tersebut Pak Ali. Saya kira Diawali ini dengan sempurna program, semuanya ya. itu Pak Ali. Dan juga insight Pak Ali tadi, terima kasih menginspirasi saya dan juga Juice Corners di sore hari ini bahwa dengan kolaborasi komunikasi kita dapat insight yang baru. Tadi kata Pak Saya Ali, juga menerima banyak ilmu nih. itu Pak Ali ya. Itulah kata-kata awal untuk mengawali praktik baik kita, bukan akhir Pak Ali ya, kata awal untuk mengawali praktik baik ke depannya Pak Ali. Oke, Itu Pak Ali. terima kasih Pak Rudi, luar biasa. Saya juga menerima banyak ini ilmu, ya. Ya mungkin teman-teman juga dapat ya menerima banyak inspirasi dan bisa diputar-putar ulang nanti untuk acara pada sore hari ini kalau saya lupa ya. Baik, terima kasih Pak Rudi atas waktunya, luar biasa. Semoga ini mendapat inspirasi sore ini juga berdampak pada guru semua, khususnya di Palembang. Dan ini sangat berharga sekali nih ilmu-ilmu dari proyek Pak Rudi. Dan sampai jumpa lagi nanti di proyek-proyek yang akan datang, guru-guru yang berbeda untuk sekolah penggerak dan juga guru-guru penggerak di Kota Palembang. Terima kasih Pak Rudi. Selamat sore. Ali. Salam guru penggerak, salam sekolah penggerak. Ya. Salam Pramuka Pak Ali, salam dari SMA Negeri Palembang. Oke, Pak Damri sebagai kepala sekolah dan rekan. Selamat sore Pak Ali. Terima kasih. Oke.